Kenapa disebut penyusuan? Karena dalam bahasa Lampung, penyusuan itu adalah tempat yang dibuka untuk pertama kali. Nah, Uluwatu ini pertama kali dibuka dan ditandai dengan kehadiran teman-teman kita dari Baduy, dari Kemenkes, Banten. Ada 7 orang Baduy hadir ke tempat ini, terus kemudian Baduy menghadiahkan 1 unit rumah kepada Tulang Bawang Barat. Karena mereka mendengar bahwa Tulang Bawang Barat ingin membuka satu kawasan baru yang diniatkan menjadi ruang hidup bagi makhluk hidup di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kenapa pilihannya makhluk hidup, bukan ruang yang akan ditempati oleh manusia? Sebagai pembentuk ekosistem, kita perlu hidup bersama. Jadi perlu adanya semut, ada burung, ada monyet di dalam satu kawasan sebagai pembentuk ekosistem. Ada bakteri, ada dan lain sebagainya. Karena inilah yang dalam konsep masa depan akan menjadi tempat tinggal bersama. Jadi kalau kita kan sekarang sudah sering hanya berpikir tentang manusia karena kita mengaku bahwa manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia yang dianggap paling mulia, makhluk yang paling mulia itu harus memiliki kriteria. Apa iya orang yang menghabiskan, mengganggu hak-hak orang lain, rakus, tamak itu dianggap sebagai makhluk yang paling mulia? Ya kan enggak juga ya, karena mau-maunya kita aja. Kita itu kan sering, kalau ada salah, yang salah setan, wah kita tergoda oleh setan. Kalau ada ini, yang benernya aja yang kita ambil, yang salah ya karena terpengaruh lah dibisiki setan. Udah gitu aja kita masih nyalahin setan. Padahal ya diri kita sendiri itulah sebenarnya yang tidak mampu mengendalikan itu, ya kan. Nah, Baduy datang ke tempat kita, 7 orang, terus kemudian memberikan rumah kepada niatnya Tulang Bawang Barat itu. Nah, rumah Baduy itulah yang dijadikan simbol peletakan batu pertama pembangunan kawasan ini, Uluwatu. Kenapa Baduy pertanyaannya? Bukankah tanah ini Lampung yang memiliki keagungan, keluhuran budaya? Kita juga punya masa lalu yang panjang, punya kejayaan, punya kemegahan, punya tokoh-tokoh, melahirkan banyak tokoh dan lain sebagainya. Kenapa Baduy yang terpilih, yang seolah-olah terpilih menjadi simbol dari peletakan batu pertama kawasan ini? Nah, ternyata Baduy tidak memberikan fisik kepada Tulang Bawang Barat, tapi Baduy mengingatkan kepada Tulang Bawang Barat bahwa di tempat ini banyak sekali nilai yang tidak berada di tubuh. Jadi tidak tercermin di dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita. Sekarang tadi kita nonton, ada tari Nenemo. Saya langsung tahu, kalau tari Nenemo yang tadi disajikan itu, pasti anak-anaknya baru belajar. Karena apa? Karena kelihatan dari gerakan, tindakan, tindak tanduknya belum mencerminkan mereka sebagai pekerja keras itu. Karena pekerja keras itu dari tradisi berpikirnya, dari tradisi tindakannya, dari kerutinannya, itu kelihatan. Jadi kalau gerakannya aja masih belum, nah itu berarti dia belum melakukan, belum ada rutinitas. Tetapi baru memulai akan rutinitas. Nah mungkin kita bisa melihat nanti dalam perjalanannya mungkin 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, mereka nanti gerakan-gerakan mereka itu akan mencerminkan bahwa mereka adalah pekerja keras, orang yang tidak kenal menyerah dan memiliki keikhlasan. Jadi ada syarat-syarat. Orang disebut Nenemo itu harus ada syaratnya, ya kan? Nggak mungkin lah orang baru ngomongin wah saya Nenemo dia langsung tindakannya Nenemo, itu nggak mungkin. Pasti diikuti oleh cara berpikir, tindakan dan lain sebagainya untuk Nenemo itu. Nah kenapa Baduy tadi? Nah mereka tidak memberikan fisik pada Tulang Bawang Barat, tapi mengingatkan kepada kita bahwa di tempat ini banyak nilai yang tidak berada di tubuh kita. Yang pertama soal kesederhanaan. Orang Baduy itu adalah orang yang menurut saya paling sederhana. Dalam hidup mereka mungkin nggak ada satu lemari pakaian yang mereka pakai, mereka gunakan. Pertanyaannya, bupati, sekda, kepala dinas,
sekretaris dinas, kabid, kasih, dewan guru. Ya kita baru umur 40 aja, mungkin sudah ada 500 baju yang kita pesan. Baik, kalau sekarang kita pesan melalui online, kalau dulu kita langsung di toko A, B, C dengan semua merek dan lain sebagainya. Kurang lagi sepatu yang merek ini, ada sepatu lagi yang merek sana lagi. Jilbab yang mulai dari Ria Miranda sampai dari produknya Miranti ada juga semua. Karena selalu merasa bahwa kurang dan wah ini masih ada dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kesederhanaan di kita. Nah ini perlu perjuangan di kita. Ini mungkin teman-teman guru ini adalah orang yang berada di garis paling depan untuk menumbuhkan nilai ini kepada peserta didik yang ada di tempat kita di Pulau Barat. Nah, jadi yang pertama soal kesederhanaan, yang kedua soal kesetaraan. Coba bedain. Sekarang kan pernah nggak kita merasa bahwa guru itu semestinya setara juga dengan murid? Guru yang tidak ditugaskan menjadi kepala sekolah juga memiliki kesetaraan yang demikian. Tapi sekarang kehidupan kita sangat berjenjang. Nggak ada kesetaraan. Antara si miskin, si kaya itu jauh berbeda. Antara pejabat, dengan rakyat itu juga jauh berbeda. Nah, nilai-nilai yang semacam ini harus ditumbuhkan di orang yang nantinya kita anggap layak ibadah. Sederhana, setara, dan lestari. Lestari itu adalah Baduy itu sangat menghormati alam. Karena mereka yakin apapun yang mereka lakukan tanpa itu nggak ada guna-gunanya. Kita ngomong mau jadi bupati 10 turunan juga nggak ada gunanya. Kalau tempat ruang bersama kita di masa yang akan datang itu, coba bayangin, mau pangkatnya jenderal bintang 7. Kalau suhu udaranya 50 derajat Celcius di tahun 2100, siapa kira-kira makhluk yang bisa dalam waktu singkat? Karena butuh evolusi yang panjang lagi untuk menyesuaikan tubuh kita bisa beradaptasi dengan suhu 50 derajat Celcius dalam waktu yang lama. Pasti akan ada pengurangan populasi, semua populasi, baik tanaman, pohon, manusia, binatang dan lain sebagainya, pasti akan ada pengurangan populasi. Nah, ini kesadaran ini yang harus sejak ini kita